Lesti Kejora panik di prank Rizky Bilar pingsan. Lesti Kejora panik melihat suaminya Rizky Bilar tidak bangun saat mereka sedang syuting. Lesti menduga jika Bilar pingsan. Berkali-kali Lesti coba bangunkan, Bilar tidak juga bangun. Ya. Ini satu, yang di bawah itu double oke. Ini tuangnya, Bal. Aja. Ya sini, gue ingat ini nih. Bini gue panik. Terlalu mendalami. Alhamdulillah, tapi sebetulnya ini hanya sebagai penanda comebacknya saya aja di dunia acting. Di dunia dunia acting ya khususnya. Ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan kita. Usai ngeprank, keesokan harinya Bilar langsung traktir Lesti beserta kru jajan tahu gejrot di lokasi syuting. Apa? Bapaknya resik banget lihat pakai plastik tangan. Bismillah. Gimana Kak, rasanya Kak? Iya. Tahunya nggak bau. Kenapa tahu gejrot itu biasanya bau ya? Tahu. Ini tahunya nggak enak. Ini enak banget. Tapi karena Lesti masih kesal, keesokannya lagi ketika libur syuting, Bilar pun ajak Lesti keliling komplek sekaligus makan bakso di pinggir jalan. Duh, romantis banget sih. Ada nasi goreng sama bakso di sini. Kenapa kamu lebih milih bakso? Ke sore-sore gini kayaknya lebih. Pengen yang lebih hangat-hangat ya. Aduh enak sih Gut. Kakak lebih suka bakso gini atau bakso Malang? Bakso begini. Rupanya upaya Bilar ngeprank sekaligus ajak Lesti jajan ini guna menghibur hati Lesti yang belum lama ini alami keguguran anak kedua. Ya, sepertinya ujian demi ujian terus mengikuti rumah tangga Lesti dan Bilar. Karena kemarin istri saya kan sempat keguguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik. Memang nggak ada program, tidak ada KB lagi. Jadi ya senatural aja. Kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki momongan ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, ya udah kita jalin aja. Tapi dibilang kecapean juga, bukan kecapean sih. Dia sebetulnya nggak sadar ya bahwa dia lagi hamil. Taunya itu pas lagi udah keluar aja, udah keluar. Setelah kita cek ke dokter, ternyata memang pembuahannya harus keluar lebih dini gitu. Tapi kan memang trimester pertama itu memang lagi renten-rentennya gitu. Jadi ya kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah. Bolak-balik operasi, komedian Parto akhirnya pulang. Komedian Parto akhirnya bisa melewati masa kritis setelah berminggu-minggu merasakan sakit hebat di bagian perut lantaran mengidap batu ginjal hingga membuatnya harus 2 kali menjalani operasi. Kondisi Parto berangsur membaik. Kemarin personil grup lawak Patrio itu terlihat sudah pulih pulang dari rumah sakit. Saat kami temui secara eksklusif di rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan kemarin, Parto blak-blakan mengaku tak menyangka sakit perut yang ia rasakan sebelum lebaran ternyata batu ginjal. Kondisi sudah membaik lah dari sebelumnya. Sebelumnya emang nggak baik sih ya, namanya kena penyakit siapa yang ini. Jadi kejadiannya adalah seminggu sebelum lebaran. Itu saya udah ngerasain pinggang sakit sampai menjalar ke lambung sini. Sama Eko dikasih obat itu saya pikir hanya GERD atau MAC gitu ya. Setelah itu berlanjut lagi, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang gitu. Sampai pas lebaran aman. Nah lebaran ketiga kita mau ke Bali kan, cuman ini perut sakit gitu. Ternyata suruh di CT scan gitu, ternyata ada batunya.
Ya, sejatinya Parto tak semestinya menjalani 2 kali operasi batu ginjal. Jika saja ia mengikuti saran dokter, langsung melakukan tindakan. Namun karena ia dan keluarga sudah menjadwalkan liburan lebaran, sekaligus merayakan ulang tahun dirinya yang ke-63 tahun di Bali. Dan siapa sangka Parto yang baru saja merayakan momen pertambahan usia harus menerima kado pahit. Gara-gara menunda tindakan operasi sepulang liburan, kondisi kesehatan Parto memburuk hingga membuat anak dan istri tercinta ketar-ketir melihat kondisi lemah Parto di ruang operasi. Seminggu di sana aman, nggak ada rasa sakit. Gitu kita seminggu pulang hari Minggu lah. Hari Minggu pulang, Senin aman, Selasa, Rabu, saya niatnya malah Rabu mau CT scan lagi kan, udah jatuh belum batunya. Ternyata Selasa itu pagi udah nggak enak ini pinggang sampai sore gitu, wah udah parah gitu. Selasa kita CT scan lagi, ternyata batunya udah turun. Itu saya udah merasa sakit banget, udah nggak bisa gerak gitu ya. Dia bawa ambulan, tadinya kita membawa mobil sendiri, katanya nggak boleh, SOP-nya pakai ambulan, dibawa ke ambulan. Saya udah diem aja, udah sakit banget. Ternyata batunya udah jatuh. Lantas apa sebenarnya yang membuat Parto Patrio harus menjalani 2 kali operasi? Benarkah batu ginjal yang dirasakan Parto sudah menjalar kemana-mana lantaran sempat menunda tindakan? Pertama operasi berhasil, tapi keduanya itu ada batunya pecah, itu menyumbat. Ternyata ginjal saya itu udah bernanah dan kayak serabut-serabut gitu yang menyumbat itu. Saya pikir udah hilang, artinya yang menyumbat itu yang makin parah, bikin selama itu perut kembung, banyak gas, nggak bisa BAB, nggak bisa buang gas. Tantri kotak jiwa rock and roll yang mengejar akhirat. Tantri Shalindri atau biasa disapa akrab Tantri Kotak awal Juni nanti akan berangkat ibadah haji bersama suaminya Ardanaf. Tantri pun mengaku dapatkan keajaiban lantaran keberangkatannya dipercepat 5 tahun dari yang semula harusnya penjadwalan pada 2029. Mau ngerencanain ibadah haji udah lama, tapi ngedaftarnya baru tahun lalu. Jadi memang nggak tahu ya emang apa ya, dimudahkan banget gitu. Padahal ini aku daftarnya ya harusnya berangkatnya tahun 2029. Terus tiba-tiba ya kemarin dapat kesempatan percepatan, jadi kayak ya memang rezekinya gitu. Ya aku sama suami juga kayak ngerasa kok ini kita dipanggil cepet banget ya gitu. Ya, mungkin ini merupakan salah satu dari buah kesabaran pasca ditinggal sang ayah meninggal dunia dan juga Arda yang baru saja operasi wasir. Apalagi beberapa waktu lalu, Kotak sempat berseteru dengan Posan. Kita kemarin terakhir kan kita sempat umroh bareng sama Kotak juga, sama tim produksi Kotak. Jadi ya memang itu salah satu doa yang paling kencang sih waktu pas kemarin terakhir umroh itu, pengen banget segera disegerakan hajinya. Tapi ya pulang dari umroh itu langsung ditelepon sama travelnya, ada percepatan nih tahun ini mau berangkat nggak? Aku langsung Masya Allah cepet banget. Agar selama beribadah Tantri dan suami bisa fokus, Tantri pun menitipkan anaknya pada orang yang dipercaya. Balik lagi, ini kan panggilan yang nggak mungkin datang 2 kali gitu. Dan menurut aku juga haji itu kan cukup sekali seumur hidup ya. Karena dengan menunggu yang sampai puluhan tahun tuh, kalau misalkan aku nanti naik haji lagi tuh kayak sayang banget. Aku udah cukup satu kali haji, biar nanti buat orang lain aja nomor porsinya gitu. Aku sama suami udah mikir kayak gitu. Jadi kalau memang udah panggilan sekali ini tuh kayak ya udahlah, kan anak juga titipan Allah. Ya udah kita titipin aja sama orang-orang yang memang kita percaya gitu. Keberangkatan Tantri ini pun disupport penuh oleh Kotak beserta manajemen. Bahkan Sela dan Chua mengaku sama sekali tak keberatan jika Kotak akan break selama 1 bulan penuh selama Tantri di Tanah Suci. Jadi full 1 bulan pasti fokusnya untuk ibadah. Jadi anak-anak Kotak alhamdulillah mereka support banget ya, support kan 1 bulan nggak manggung, support kan. Kalau saya pribadi udah ngelis doa-doa kan, 1 lembar. Mabrur Ji. Allahu Akbar. Semangat. Ya pasti bangga karena memang tantrinya sendiri udah niat udah lama. Karena niatnya tuh benar-benar
pengen banget gitu. Nah terus diberi rezeki berkah dong ya kan, pasti kan nyiprat nih ke teman-temannya ya kan, makanya titipan doa kita banyak. Yang pasti doa dari aku pribadi ya, semoga selamat, jaga kesehatan ya. DMD Panggung Rezeki kejutannya bikin gregetan. Panggung Dangdut Mania dadakan semalam benar-benar bikin deg-degan dan penuh kejutan. Ya, 20 peserta DMD Panggung Rezeki tak bisa menyembunyikan rasa deg-degan saat melewati tantangan Tuan Takur dengan paket rezeki menggiurkan. 1 juta buat Elis, 1 juta buat Aza, 1 juta masing-masing, 1 juta. 1 juta ini bisa berubah menjadi 2,5 atau 5 atau 10 juta. Iya. Dangdut Mania atau dadakan. Tantangannya lebih sulit, hadiahnya lebih besar. Pilih mana? Dangdut 2,5 juta, Mania 5 juta, dadakan 10 juta. Bersiap adek, pilihan adek menentukan perjuangannya seperti apa. Selain banjir kejutan rezeki, panggung DMD semalam juga diwarnai rasa haru kala salah satu peserta dikejutkan dengan kehadiran sang orang tua. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ini Bapak kamu? Iya Kak. Masih gagah, masih ganteng ini mah. Masya Allah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adek tadi cerita katanya. Bapak sawah digade. Iya, waktu dulu itu mamanya sakit, ya dirawat. Sakit apa mama? Tumor usus, Kanker usus, ya. usus. Sehat sekarang? Enggak, sudah meninggal. Sudah mah. Tahun berapa itu? Tahun 2016. Meninggalnya. Iya. Maaf ya, turut prihatin. Tapi Bapak saking cinta sama istri untuk menyelamatkannya, menggadaikan sawah satu-satunya. Ya itu kan kehabisan ya. Dulu dirawat di rumah sakit itu sampai 7 bulan. Karena keempat juri saya tidak ada yang ngebaz, maka Ade berhak untuk mendapatkan uang saya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hadapi masalah dengan senyuman, kuy. Sakitnya masih membekas di hati. Pendukung timnas sepak bola Indonesia U23 belum bisa move on dari kekalahan di babak semifinal AFC Cup 2024 oleh skuad Uzbekistan. Para supporter timnas masih kesal kepada wasit di lapangan dan wasit VAR yang dianggap telah memberikan keputusan merugikan kepada timnas asuhan Sintayong. Ulah wasit yang dianggap curang itu sampai diparodikan oleh para pendukung timnas dan videonya viral di media sosial. Ini parah nih. Ini kan kita yang nonton langsung di lapangan ya. Nah banyak memang yang menurut aku sih kurang adil gitu. Meski dirugikan oleh keputusan wasit di babak semifinal dan kehilangan Kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah pada babak semifinal melawan Uzbekistan, namun pelatih dan para punggawa Garuda Muda
Optimis dapat mengalahkan skuad Irak pada pertandingan memperebutkan posisi ketiga malam nanti. Jika timnas Indonesia menang atas Irak dan menjadi juara ketiga, maka tiket Olimpiade musim panas di Paris sudah berada dalam genggaman. Aksi unik yang tak sesuai harapan. Bapak muda yang satu ini niatnya sih mulia. Dia ingin memberi kejutan sekaligus menghibur istrinya yang baru pulang mengunjungi mertuanya dengan sambutan yang unik. Tapi yang terjadi, sang istri pulang tidak sendirian, melainkan bersama ibunya yang merupakan ibu mertua si bapak muda. Sementara si bapak muda sudah terlanjur berdandan unik dan berjoget-joget. Itu parah, itu parah. Gila, ini mantu gua kenapa nih kayak gini ya? Tapi namanya laki ya, selalu pengen bahagiain bininya kayak gitu. Ibu mertuanya juga ngintilin mulu, ngapain sih bu gitu. Tapi asik gitu idenya. Ide kreatif di saat sedang kepepet. Kita beralih ke mama berhijab ini. Dia membawa speaker aktif dan mikrofon, lalu berdiri di depan rumah orang. Tujuannya bukan ingin ngamen, melainkan untuk menagih utang kepada kenalannya yang sulit ditemui. Simak dengan santainya berkaraokean di depan rumah orang yang dia tagih utangnya dengan lagu dangdut bertema hutang. Ada aja deh idenya si emak. Semoga usaha menagih hutangnya mendapatkan hasil ya, Mak. Ya Allah Bu, punya utang tuh agak inget dikit gitu ya. Itu utang